Tuhanmu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, nyatakan nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani Blora 7 Juni 2020. Beberapa kegiatan gereja Betani Blora akan kami sampaikan dalam sepekan. Bagi jemaat yang merindukan dukungan doa, kami hadir secara live streaming untuk Anda dalam Yesus Jawaban, sebuah program acara yang akan tayang setiap hari Selasa pada pukul 12 siang. Kirimkan setiap pokok doa Anda di WhatsApp gereja 0821 4247 6262. Mari simak Yesus Jawaban di FB Geraha Betani Blora dan di Gloria FM 106.7 MHz. Doa malam lawatan live streaming akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Nikmatilah lawatan dan hadirat Tuhan dalam ibadah streaming Geraha Betani Blora setiap hari Minggu yang akan dilakukan 2 kali, pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Buat adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora.
Demikianlah Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita rindukan akan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh melawat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan kita dikatakan dia bertata di atas pujian umatnya. Ayo kita mau siapkan hati kita sambut hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Hari ini dengan penuh sukacita kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Betapa hati kami rindu, hati kami haus akan jamahan-Mu, akan kuasa-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, biar Engkau permuliakan nama-Mu. Pada saat kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita mau bersukacita, kita menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan bersama-sama, dengan sukacita ku kan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Ya, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku. Mari kita tepuk tangan.
tangan buat Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan bersama-sama sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari. Oh, sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami mau bersorak, bersorak, tepuk tangan bagi Tuhan, tangan, amin. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja, atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita boleh angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bersorak. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, yo! Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita terus bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus mau merendahkan hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan. Oh, selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan Rajaku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Dialah yang kudus. Engkaulah Yesus, Tuhan yang layak disembah dan layak diagungkan dan layak ditinggikan. Engkaulah Raja, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mari kita terus bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau bangun persekutuan kita kepada Tuhan. Shikaya ralamaya ralamaya ralamu, inara lamaya se, inara lamaya so. Yesus, Yesus Tuhan,
saudara, kita akan siapkan hati kita mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh datang, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan sekarang waktunya kami akan menikmati firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Berikan kepada kami hikmat dan bukakan dan singkapkan segala rahasia firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Ini kami, anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan sambut firman Tuhan pada saat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalipun masih tinggal di rumah, tetapi hati saudara tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Hati saudara tetap memiliki rasa haus rindu akan Tuhan. Iya, mari kita sama-sama simak firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari-hari ini adalah banyak orang mengatakan ini merupakan hari-hari yang tersulit. Ya, kita belum pernah mengalami pada zaman-zaman dahulu keadaan atau situasi yang seperti ini. Bahkan tidak ada seorang pun pernah memprediksi ya bahwa hal ini akan terjadi dengan begitu tiba-tiba ya, awalnya di bulan Maret ya, sampai hari ini kita belum melihat tanda-tanda kapan ya COVID ini akan berhenti ya. Dan sekarang pemerintah sedang mengadakan sebuah program baru yang bernama new normal ya, kenormalan baru. Kalau kemarin kita tinggal di rumah, jaga jarak, dan sekarang saudaraku nanti sekolah akan dibuka, tempat ibadah akan dibuka ya, semuanya mungkin akan berjalan tapi dengan tetap menjaga kesehatan, jaga jarak ya, jaga pribadi lepas pribadi. Nah, mari kita akan sama-sama, kalau pemerintah mengajak kita ya, ayo kita persiapkan diri kita. Apa ya yang dimaksudkan new normal atau kenormalan baru? Ya, kita semua harus dengan sikap yang positif, kita cepat beradaptasi dengan situasi, dengan keadaan saat ini. Perubahan-perubahan yang sedang terjadi, ya. Dan banyak orang menjadi khawatir. Apa ya nanti yang akan terjadi di depan ini? Kalau sekarang aja kita ngalami begitu banyak orang mengeluh tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang hutang, tentang tagihan-tagihan yang sulit, saudara. Tetapi sekarang ini kita mau belajar akan firman Tuhan supaya kita jangan terus kita ini mungkin kita berlarut dengan masalah kita, berlarut dengan kekhawatiran kita, kecemasan, kita menjadi panik. Bahkan saya melihat video ya, ada di luar negeri orang-orang menjadi gila, stres ya, karena begitu khawatir, begitu panik menghadapi situasi keadaan yang seperti ini. Ada banyak orang yang dari dulu ya gajinya besar ya, sekarang dipotong tinggal separuh. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya. Ada banyak orang usahanya mulai tutup. Ada banyak orang tidak bisa membayar hutang, dan itu menjadi pergumulan-pergumulan cari pekerjaan yang baru karena PHK. Nah, mari kita akan sama-sama kita menyikapi keadaan ini. Ya, bagaimana kita cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ya, kita cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang ada sekarang ini. Dan lama-lama nanti ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Pertama-tamanya kita semua pasti kaget. Tidak ada yang gak kaget ya. Tapi bagaimana kita akan menyikapinya. Memang COVID ini bisa menghalangi kita untuk kita bisa kumpul ibadah. COVID ini ya bisa mungkin menghalangi kita, bisa biasanya doa malam kita fellowship bersama-sama ya, bertemu satu dengan yang lain, bersukacita.
Tetapi satu hal, COVID ini tidak pernah bisa menghalangi kita untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Menghadirkan kerajaan Allah di tempat usaha kita. Menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita, dimanapun kita berada. Kita akan menghadirkan kerajaan Allah. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita diajak di sini ya, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi banyak orang mengeluh, banyak orang takut, khawatir ya. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita semua senang ya, apa yang akan ditambahkan, dikatakan semuanya akan ditambahkan, itu yang kita mau. Tetapi di sini saudaraku, diawali kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ayat ini saudaraku diawali di ayat yang ke-25, di sana dikatakan agar kita ini jangan khawatir tentang hidup kita. Sebab ada banyak alasan kita bisa menjadi khawatir. Lah terus kalau enggak khawatir gimana? Ya karena sekarang kalau uang sudah tidak ada, tabungan habis, ya aset-aset harus dijual, bagaimana enggak khawatir? Ya, ada banyak orang menjadi khawatir. Memang banyak alasan untuk kita bisa menjadi khawatir. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, ya ayat 26 itu dikatakan di sana, lihatlah burung-burung itu. Tuhan ingin mengajar kita, lihat burung-burung itu, dia ini dikatakan tidak menabur, dia tidak menuai tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi saudara dan saya ini, kita adalah anak-anak Bapa, di mana Bapa pasti bertanggung jawab dan memberikan kehidupan buat kita. Dikatakan juga di sana 27, siapa di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatiran. Jadi dengan kata lain, kekhawatiran ini tidak akan pernah menambah apapun dalam hidup kita. Sesuatu yang baik tidak ada. Selain daripada justru akan membuat kita menjadi stres, kita depresi, ya. Jadi semuanya ini percuma dikatakan. Ayat yang ke-31 di situ mengatakan ya, jangan kita ini khawatir tentang apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai. Karena saudaraku, kalau orang ini dikuasai dengan rasa khawatir, maka segala keputusannya salah, sepak terjang hidupnya menjadi salah, cara kerjanya menjadi salah. Bahkan ada orang karena kekhawatirannya, dia tidak berbuat apa-apa. Dia berkata di masa yang seperti ini, mana bisa saya melakukan sebuah pekerjaan bisnis yang baru, sedangkan bisnis lama yang sudah dipupuk begitu lama, diperjuangkan begitu lama, sekarang ini macet, nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana harus membangun sebuah bisnis yang baru? Itu karena kekhawatiran, jadi dia tidak melakukan apa-apa. Ada orang saudaraku yang karena kekhawatirannya, sehingga dia berkata, ya sudahlah, gimana lagi kalau saya tidak seperti ini ya, saya bagaimana bisa untung? Ya sudahlah, dosa-dosa sedikit nggak apa-apa. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar ya, kekhawatiran ini akan membuat sepak terjang kita menjadi salah, saudaraku. Nah, dikatakan di situ ayat 32 ya, bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu, dikatakan bahwa saudara dan saya membutuhkan semuanya itu. Kita Bapa dunia, kita tahu bagaimana cara memberi yang terbaik buat anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga, dia terlalu sempurna. Dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Apalagi untuk setiap kebutuhan kita, sandang pangan kita, dia pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, dikatakan di sini saudaraku,
Ayat yang ke-33 inilah yang akan kita belajar di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, seseorang yang dia ini hari lepas hari, saudaraku, dia memikirkan sesuatu. Ya, bangun tidur yang dipikirkan itu, mau tidur yang dipikirkan itu, hari lepas hari yang dipikirkan itu. Dan apa yang menjadi fokus, apa yang sedang dipikirkan terus menerus, apa yang sering dikhawatirkan terus menerus, itulah yang sesungguhnya, itu yang terpenting di dalam hidup orang itu. Saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara hari ini, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang pikirkan, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara khawatirkan, takutkan. Nah, itu yang saudara pikirkan, itulah yang menjadi prioritas hidup saudara, yang saudara anggap itu yang paling penting di dalam kehidupan saudara. Kalau seseorang ini yang terpenting adalah hartanya, dia sukacitanya ada ketika dia memiliki harta yang banyak. Tetapi ketika mulai hartanya, keuangannya mulai terancam, mungkin hilang atau berkurang, maka sukacitanya menjadi hilang pula saudaraku. Dia akan dipenuhkan dengan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ayat ini, mengajak kita supaya kita ini jangan khawatir ya, karena Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Dia tahu saudaraku bagaimana cara memberi yang terbaik buat kita. Bahkan dia tahu sebelum kita meminta kepadanya, dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Mari kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kita punya Bapa yang baik. Dia melihat kita, tahu tentang hidup kita. Dia juga menyediakan semua kebutuhan, keperluan kita. Saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-34 dikatakan di situ. Jangan kita ini khawatir sebab dikatakan apa tentang hari besok, karena kesusahan sehari itu cukup untuk satu hari saja, saudaraku. Apa kata kesusahan ini, saudaraku? Adalah mengacu kepada sesuatu yang buruk, saudaraku. Ke arah sesuatu yang tidak baik, saudara. Tentang kesusahan, tentang persoalan. Dan ini mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Setiap hari ada persoalan, setiap hari bisa ada masalah. Sebab itu dikatakan kalau kita ini hari lepas hari kehidupan kita, hanya kita ini saudaraku memikirkan persoalan dan kita mengkhawatirkannya saudaraku. Hidup kita ini akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Saudara, kita perlu saudaraku ya, kita ini menyadari saudaraku, bahwa kita tidak mungkin saudaraku kita ini terus menerus kehidupan kita ini mengalami tekanan demi tekanan. Ya, kekhawatiran, kesusahan, bahkan saudaraku kita mungkin mengkhawatirkan tentang hari besok. Dikatakan jangan kamu pikirkan hari besok, jangan kamu ambil kesusahan untuk hari besok. Biar kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena apa saudaraku? Kesusahan sehari saja sudah berat. Kenapa kita tambah dengan kesusahan yang besok? Karena besok itu kesusahannya sudah lain lagi. Saudaraku, belum tentu apa yang kita pikirkan, saudaraku, yang kita khawatirkan hari ini, kita susahkan hari ini tentang hari besok, itu yang terjadi, saudaraku. Dan seringkali apa yang terjadi, saudaraku, itu tidak seperti yang kita prediksi. Ya, kenyataannya beda ketika kita sudah menjalani kehidupan ini. Dikatakan bahwa kalau kita ini mengkhawatirkan tentang hari besok, itu merupakan sebuah kebodohan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kita menghadapi segala realita kehidupan ini. Kita pikirkan dulu saya juga khawatirkan saudara ya, waduh bagaimana nanti hidup saya, bagaimana nanti ke depannya, apakah saya bisa, apakah saya mampu. Saya menangis, ya saya sedih, saya khawatir, mungkin stres saudaraku ya. Tapi kenyataan realita kehidupan setelah saya jalani itu berbeda jauh Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Tuhan ingin mengajar kita saudaraku ya, supaya kita ini jangan lagi dibelenggu dengan rasa takut, rasa khawatir, tidak ada untungnya sama sekali
saudaraku, justru kita mungkin besok ya kita sudah pikirkan kesusahan kita besok, ternyata besok itu yang kita alami, kita punya kesusahan yang tidak terduga, saudaraku. Lah kita rugi, saudaraku ya, kita telah memikirkan begitu lama. Ada seorang ibu berkata pada saya begini, anak saya ini sudah, anak perempuan saya ini usianya sudah 35 ke atas. Jadi kalau sekarang belum dapat jodoh terus gimana? Dia pikirkan siang malam, saudaraku, berdoa dengan penuh kekhawatiran. Waduh, jangan-jangan nanti anaknya perempuan ini enggak menikah. Iya, dia begitu takut, dia tanya-tanya kepada teman-teman. Ya, kalau mungkin ada anaknya siapa yang baik, keluarga baik, bisa dikenalkan sama anaknya, saudara ya, supaya anaknya cepat dapat jodoh. Ternyata saudaraku, satu saat anaknya ini kenalan dengan satu orang laki-laki, saudaraku, dengan begitu mudah langsung cocok dan menikah, saudaraku. Lalu dia berkata begini, aduh rugi ya saya dulu, saya berdoa, bergumul, saudara, begitu rupa saya khawatir setengah mati. Nyatanya kalau udah waktunya Tuhan, jodoh itu begitu mudah saja langsung ketemu. Jadi rugi selama ini ya, dia berkata begitu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita jangan fokus pada kekhawatiran, tapi kita mau fokus kepada hati yang mau percaya kepada Tuhan. Dia sebagai Bapa yang baik, yang bertanggung jawab, dia yang tahu semua kebutuhan, keperluan kita. Firman Tuhan mengajak kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari ini, saudaraku, menunjuk kepada sebuah usaha yang sungguh-sungguh ya, sampai kita mendapatkannya. Ada sebuah usaha yang betul-betul, saudaraku, sampai kita mendapatkannya. Kita tentu, saudaraku, bukan hari ini usaha, besok tidak, tapi usaha yang terus-menerus dengan konsisten ya. Kita terus usahakan untuk mencari kerajaan Allah itu. Firman Tuhan Yesus mengajar kita tentang doa Bapa kami ya. Datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Nah, betapa pentingnya hal ini Bapak Ibu Saudaraku. Dunia bisa mengalami krisis ya. Pandemik ini membawa masalah persoalan yang begitu kompleks sekali. Tetapi satu hal saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita punya Bapa yang baik, saudaraku. Dia mengajar kita, jangan kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita mencari dengan sungguh-sungguh, saudaraku ya. Kita mau usahakan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Apa mencari kerajaan Allah itu? Mari kita menempatkan Tuhan Yesus itu menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Yang terutama bukan, saudaraku, kita cari keuntungan. Yang pertama bukan bagaimana kita mengejar, saudaraku, bisnis kita bisa menumpuk harta kita. Bukan, saudaraku. Tetapi yang terutama adalah kita mencari Tuhan lebih dari apapun. Kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Kita bukan mengasihi berkatnya, tapi mengasihi Tuhan lebih dari berkat-berkatnya. Dan kita mau mengejar perkara-perkara yang rohani lebih ya daripada perkara-perkara yang duniawi. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama kita fokuskan apa yang menjadi prioritas kehidupan kita ini, itu yang akan menentukan hari depan kita. Prioritas kita ini akan menentukan ujungnya nanti di mana kita ada di sana. Jadi kita bersama-sama, saudaraku ya, mari kita bawa kehidupan kita ya, untuk kita ini semakin kita ini mencari Tuhan, fokus dengan Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Roma 14 ayat 17 berkata demikian.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu dikatakan bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, saudaraku ya, mari kita mau sama-sama mengejar kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak mau kompromi, kita tidak mau menghalalkan segala cara, tetapi kita mau pakai cara yang benar. Kita mau cari hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan kita mau menjaga bagaimana supaya sikap hati kita ini ya benar di hadapan Tuhan, kita perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini ada banyak yang akan menggoda hati kita, ya. Tetapi biarlah ini yang menjadi fokus kehidupan kita. Yang kedua dikatakan di sini bicara tentang damai sejahtera. Bagaimana kita akan mengelola hati kita, ya, di masa-masa yang seperti ini. Kalau semua keadaannya baik-baik saja, mudah ya kita damai sejahtera, ya. Tetapi bagaimana di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang saudara dan saya hadapi, di tengah-tengah pandemik yang seperti ini, di tengah keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, saudaraku, bagaimana kita bisa tetap memiliki damai sejahtera itu? Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa Dia, Tuhan Yesus, Dia adalah Raja Damai. Biarlah Dia menjadi Raja Damai yang memerintah hati kita. Ya, Dia yang memimpin kehidupan kita. Hidup kita ini oleh karena darah Kristus. Saudara akan mengikuti perjamuan kudus hari ini, ya, kita ini telah diperdamaikan. Kita damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, saudaraku. Dan mari kita ini, saudaraku, bersama-sama, ya, kita memulai dari diri kita sendiri. Kita ngerasakan bahwa damai itu ada dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, saudaraku, dibicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini saudara tidak mudah juga, saudara, ya. Kita punya sukacita terus, saudaraku. Di gereja kita bisa bersukacita, kita bisa bersorak haleluya. Pulang ke rumah kita menghadapi kenyataan, masalah, ya. Kita mungkin waktu kita ini bersama-sama ibadah sekalipun online seperti ini, saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Besoknya saudaraku kita menghadapi kenyataan, tagihan-tagihan yang harus dibayar, sedang mungkin kita tidak siap dengan uangnya, bagaimana dengan sekolah anak kita, bagaimana dengan masa depan keluarga kita. Ada banyak hal saudaraku yang bisa mencuri sukacita kita. Tetapi dikatakan di sini, saudaraku, mari kita memiliki gaya hidup untuk tetap bersyukur, kita tetap bergembira karena Tuhan, tetap bersukacita, tetap memuji-muji Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan kita, ya. Fokusnya adalah Tuhan, prioritasnya Tuhan, mengasihi Tuhan, Dia yang terutama, cari perkara-perkara rohani lebih daripada perkara dunia. Yang kedua, kita mau jadikan Dia menjadi Raja Damai, ya, dalam kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan yang ketiga, kita punya sukacita. Ya, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, untuk kita bisa memiliki sukacita yang terus menerus, saudaraku, ini perlu sebuah usaha. Perlu sebuah usaha yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini Mazmur Daud. Dia berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi saudaraku, kalau sampai Daud sendiri mengatakan, memerintahkan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Tentu ada masalah nih, ya, dengan hatinya Daud, dengan jiwanya Daud, batinnya Daud ini.
Memang saudaraku, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang tidak selesai-selesai, ketika kita mungkin melihat sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kita sulit untuk memuji Tuhan. Nah, mari kita perintahkan jiwa kita seperti Daud. Dia mengalami tekanan, dia mengalami kesukaran demi kesukaran, saudaraku. Tetapi dia terus perintahkan hatinya, jiwanya, batinnya untuk terus memuji Tuhan. Karena dia Tuhan dikatakan, padahal engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, kalau kita menghadirkan kerajaan Allah, kita perlu terus untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, bisa tetap bergembira. Ini perlu mengelola hati, Bapak Ibu Saudara ya, yang tidak mudah, yang perlu kita usahakan, upayakan ya, sehingga kita ini pada akhirnya kita bisa merasakan kelegaan, kita bisa merasakan kelepasan. Karena dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam kita, membantu kita, menolong kita, mengajar kita bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak terhitung dalam kehidupan kita, perkara-perkara ajaib yang Tuhan siapkan, mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah juga siapkan untuk saudara dan saya, hari depan yang penuh kemenangan, hari depan yang gilang gemilang, Tuhan sudah sediakan apa yang jadi keperluan kita, Bapak kita sudah sediakan. Itulah menjadi alasan, saudaraku, karena hati kita tetap percaya kepada Tuhan, kita bisa memuji-muji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah di dalam kesempatan kondisi keadaan yang seperti ini, pakailah saudaraku, ini menjadi sebuah kesempatan kita berdamai dengan masalah, kita berdamai dengan keadaan ini. Ya, kita jangan memusuhi, kita mungkin merasakan, aduh saya enggak suka keadaan seperti ini. Ya, lalu kita menjadi begitu kecewa, aduh kalau dulu seandainya saya tidak mengambil langkah seperti ini, mungkin saya tidak sampai terjerumus seperti ini. Ya, kita terus ada di dalam penyesalan demi penyesalan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mari hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kita jangan bermusuhan dengan keadaan kita. Pandemik ini sekarang belum selesai. Kita tidak tahu kapan itu akan selesai, saudaraku. Tapi dikatakan ini musim yang baru, new normal, saudaraku ya. Kita berdamai dengan masalah kita, saudaraku, yang terjadi ini. Mari kita mudah beradaptasi, cepat menyesuaikan diri. Lama-lama toh kita akan bisa, saudaraku. Dan mari ini sebagai sebuah kesempatan buat kita bertumbuh iman kita, bertumbuh kita menjadi dewasa. Dan ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita juga bisa mengembangkan talenta kita, karunia kita. Saudaraku, kalau kita tidak diperhadapkan dengan kesulitan, kita tidak pernah tahu bagaimana kita ini bisa ternyata karunia yang ada dalam hidup kita bisa tetap berkembang dengan luar biasa. Ada banyak orang hari-hari ini, saudaraku, dia berkata, aduh, apa yang dulu saya benci, pekerjaan yang paling saya benci, tapi ternyata sekarang itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghidupi saya dan keluarga saya. Seorang ibu mengatakan, saya paling gak suka masak, ya, tapi saya senang di kantor, saya senang bekerja di depan meja. Tapi dia berkata, saya orang yang paling gak suka untuk saya ini kerja di dapur. Tetapi hari ini apa yang dibenci, apa yang tidak disuka, dia kerja di dapur, saudaraku. Karena usaha yang lain tidak bisa dikerjakan lagi, dia bisa memasak. Ternyata banyak order PO, laris, saudaraku. Ada seorang ibu juga berkata, saudaraku, aduh dulu ya kalau mau nabung susahnya minta ampun. Dia sempat khawatir kalau masa Covid seperti ini, apalagi keadaannya tambah makin sulit lagi. Jual makanan dulu nggak laku, apalagi sekarang ini kondisi seperti ini.
Tetapi saudaraku, dibuktikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa ajaib dan dahsyat, saudaraku. Dia berkata dia buka PO. Saudaraku, memang restorannya tutup, warungnya tutup ya, tapi dia cukup buka PO saja. Dia berkata, waktu COVID ini 2 bulan saja, sekarang sudah bisa beli sepeda motor. Kalau dulu nabung aja susah, saudaraku. Justru COVID membawa keberuntungan. Ada orang juga sudah berkata begini, saudaraku. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan perusahaan ini perusahaanmu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan usaha saya ini milikmu Tuhan. Pokoknya kalau ini tetap jalan, biarlah ini juga memuliakan nama Tuhan. Dia punya banyak karyawan yang harus dihidupi. Dia berkata kalau ini sampai tutup bisnis ini, ya siapa yang kasih makan karyawan itu segitu banyak. Bagaimana juga dengan keluarganya. Lalu saudaraku, diajak semua karyawan ini, ayo kita berdoa, kita minta supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita memberkati usaha ini supaya tidak ada seorang pun kena PHK, tidak ada seorang pun yang gajinya bisa dipotong, tapi kita semua akan menikmati berkat Tuhan, keajaiban Tuhan. Semua karyawan diajak berdoa dan ajaib ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa melakukan donasi, dia bisa membagi berkat dan pekerjaannya ini begitu luar biasa diberkati, bahkan mengalami terobosan-terobosan saudaraku, ya dari daerah kecil sampai ke ibu kota, sampai kepada pemerintahan tinggi saudaraku ya, bisnisnya bisa semakin terobos saudara dengan luar biasa. Kalau ini bukan Tuhan, saudara. Sebab itu mari saudaraku, jangan kita ini tinggal di dalam keadaan kita larut dalam kesedihan, kita merasa tidak berdaya. Ayo kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Apa yang bisa kita kerjakan di hadapan kita, ayo kita kerjakan dengan segenap hati kita sambil kita percaya. Kita hadirkan kerajaan Allah ya dalam kehidupan kita, keluarga kita, di bisnis kita. Kita percaya Tuhan, campur tangan Tuhan buat mujizat demi mujizat, perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, seorang janda di Sarfat, ya dikatakan dia cuman punya tepung tinggal sedikit dan minyak yang sedikit buat roti bundar untuk dimakan dia dan anaknya. Setelah itu dia mati. Dia mengalami krisis saudaraku dan betul-betul itu sudah penghabisan saudaraku. Tidak ada apa-apa lagi. Tetapi saudaraku, bukankah Tuhan kita luar biasa? Yang sedikit saudaraku di tangan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang sedikit diserahkan kepada Tuhan. Dikatakan dia membuat roti bundar dulu untuk Elia. Dan setelah itu untuk dia dan anaknya. Dan dikatakan tepung dan minyak itu tidak habis pada masa krisis itu. Hidupnya terpelihara dengan sempurna. Ingat juga saudaraku, seorang janda Nabi, ya dia cuma punya minyak sedikit. Tetapi saudaraku dia ditagih utang begitu banyak sampai anaknya akan diambil jadi budak. Tetapi dengan kuasa Tuhan, jikalau Tuhan hadir, jikalau hadiratnya ada, jikalau Tuhan melawat, jikalau Tuhan mau buat mukjizat, saudaraku, minyak yang sedikit itu cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, bahkan untuk kehidupannya dan masa depannya. Mungkin yang di tangan Bapak Ibu Saudara cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi dengan ucapan syukur 5 roti 2 ikan ini sudah bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Bukankah perkara ajaib itu masih ada dulu sekarang sampai selamanya? Karena Tuhan kita sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau percaya saja. Mari hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, juga di bisnis kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Dan kita akan melihat perkara ajaib, perkara dahsyat justru di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kita melihat kuasa Allah itu dinyatakan. Kita bisa bersaksi kepada orang-orang bahwa kita punya Tuhan yang menjadi Bapa kita yang baik. Dia sempurna adanya, luar biasa adanya. Mari singkirkan semua kekhawatiran kita dan kita mau hidup dengan beriman
percaya, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, memprioritaskan perkara-perkara yang rohani lebih dari perkara yang duniawi. Dan kita percaya hal-hal yang sederhana, langkah kecil yang kita lakukan ini akan membawa sebuah terobosan besar, akan membawa mujizat demi mujizat. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang begitu baik, sempurna. Engkau luar biasa mengasihi kami, Engkau tahu keadaan kami, dan Engkau selalu menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami percaya dan kami tidak khawatir. Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami ini memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun juga. Sebab kami tahu Engkaulah sumber segala yang terbaik itu, dan Engkau adalah segala-galanya. Ajar kami di masa-masa yang seperti ini Tuhan, untuk membawa hidup kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan kami boleh menyaksikan Tuhan kepada setiap orang. Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami bersyukur, jadikan kami berkat, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh kami ini membawa kabar baik, yang boleh bersaksi kepada setiap orang. Terima kasih, kami percaya hari ini anak-anak-Mu yang mendengar akan firman Tuhan ini, mereka sedang mengalami pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kesusahan dalam hidupnya. Tuhan, angkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta supaya Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menyukai kebenaran-Mu, cari hidup berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami ini. Tuntun kami, bawa kami kepada rencana-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Dan kita sebentar akan memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengucap syukur. Sebab tubuhnya telah diberikan dalam setiap kehidupan kita. Tubuh yang dicabik, tubuh yang dipecahkan. Supaya setiap kutuk di dalam kelemahan tubuh kita dihapuskannya. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami.
Bukankah roti yang diangkat, yang di atasnya kita mengucapkan syukur, ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Oh Rabasyakabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu yang telah tercurah dalam setiap kehidupan kami. Karya salib-Mu telah menebus kami. Karya salib-Mu telah membebaskan kami. Menyucikan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur, ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita dan kita mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah menyelamatkanku. selamatkan hidup. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi, kasih-Mu ya Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan, berkati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap benih yang telah mereka tabur Tuhan. Juga berkati Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang dengan setia telah mengembalikan persepuluhan tanda ketaatan mereka. Kau yang membuat mereka, usaha mereka berlipat kali ganda Tuhan. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya sekali lagi Tuhan, curahkan kasih setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan, Kau telah yang menyembuhkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Bahwa tudung keselamatan itu ada atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat jiwa-jiwa akan dimenangkan Tuhan. Bahkan di masa sulit ini mereka akan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan mereka akan menemukan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat rohani jasmani, apa yang tidak kami pernah pikirkan, bayangkan, bahkan timbul dalam hati kami, tapi Kau Tuhan telah menyediakannya dengan berlimpah-limpah. Dan setiap kita juga akan diberikan kesanggupan untuk menerima dan mengelola berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai persembahan dan persepuluhan. Misalnya seperti ini. Maaf, yang terakhir itu pesan dari istri saya. Untuk menjawab pertanyaan jemaat semua, saya akan buatkan 3 cara yang bisa jemaat lakukan. Yang pertama, jemaat bisa menitipkan uang persembahan kepada gembala FA masing-masing, atau dapat menghubungi sekretariat, serta mengirimkan alamat lengkap. Selanjutnya akan ada hamba Tuhan yang datang untuk mengambil uang persembahan tersebut. Yang kedua, jemaat bisa datang ke gereja dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Tapi sebelumnya jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Pakai masker dan semprotkan hand sanitizer. Tidak perlu untuk muka tangan saja cukup. Terserahlah. Yang terakhir, jemaat bisa mengirimkan uang persembahan maupun persepuluhan dengan scan QR Code. Di sini saya mencontohkan scan QR Code dengan aplikasi Dana. Tekan menu pindai, lalu tekan lanjut. Arahkan kamera Anda pada QR Code Gereja Betani Blora. Lalu masukkan nominal yang ingin Anda berikan. Dan tekan tombol pilih metode pembayaran. Sesuaikan dengan metode pembayaran Anda. Terakhir tekan tombol bayar, maka Anda berhasil melakukan persembahan atau persepuluhan dengan menggunakan aplikasi Dana. Terima kasih telah mendengarkan informasi ini. Tuhan Yesus memberkati. Gimana caranya ya? Artinya apa ya? Lagi ngapain tuh?